أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول العاجز العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم علم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منفرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 156. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa thaniha an tuqama fi khuttatil balad walau bi fadha'in bi an kana bi mahallin la tuqsaru fihi as-salatu wa illam yattasil bi abniyatil balad bi khilafi ghairi al-ma'dud minha wa huwa ma yansha'u minhu safarul qasri wa sawa'un kana al-baladu min khasabin aw qasabin aw ghairihima. Syarat salat Jumat atau syarat sah sholat Jumat yang kedua setelah sebelumnya. Syarat yang pertama terkait dengan waktu, wajib dilaksanakan di waktu zuhur, tidak sebelumnya, tidak juga sesudahnya. Kemudian syarat yang kedua, antuqama fi khuttatil balad, harus dilaksanakan di dalam wilayah perkotaan, artinya tidak di luar batasan kota. Ini bisa dipahami kalau memang geografisnya seperti negara Arab. Jadi ada kawasan perkotaan,
kemudian ada kawasan pedusunan disebut dengan badu. Al-badu, orang ini disebut dengan badawi, orang dusun, orang kampung. Itu yang tidak punya tempat tinggal permanen, nomaden. Jadi pindah-pindah, pakai kemah. Di mana ada sumber air, di situ mereka tinggal. Sumber airnya habis, pindah lagi, begitu seterusnya, nggak netep di satu tempat. Nah, ini disebut dengan badun. Jadi salat Jumat itu dilakukan di dalam teritorial kota, ya, bukan di luar kota. Artinya bukan di luar batasan kota. Bukan orang kampung atau orang kota ini kemudian disuruh ke padang pasir buat sembahyang Jumat. Ini jelas menyusahkan, ya. Jadi aksesnya itu jauh, aksesnya itu sulit, susah. Nah, ini yang kita yang ingin sholat Jumat terpaksa harus bepergian jauh. Itu kalau pelaksanaannya di luar kota, ya, atau di luar batasan wilayah kota. Ini syarat, ya. Jadi di dalam kota, yang ada di dalam kota pun udah dilaksanakan sholat Jumat di dalam kota, jangan kemana-mana kasar kita. Kalau memang harinya hari Jumat, tidak boleh musafir itu setelah sholat subuh hari Jumat. Kalau mau musafir sebelum subuh, mau kelayaban kemana kasarnya gitu. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, di hari Jumat, yang jika kita musafir menyebabkan kita tidak sholat Jumat, itu tidak boleh. Kalau kita musafirnya di pagi hari Jumat. Ini kalau seandainya keberadaan kita mempengaruhi jamaah yang ada di masjid. Jadi kalau kita pergi yang tadinya 40 orang jadi tinggal 39, ya kagak ada sembahyang, walaupun kagak kemana-mana. Kenapa? Jumlahnya nggak mencapai. Nah, jadi mereka diikat gitu, diikat dengan ketentuan nggak boleh musafir dalam kondisi yang seumpama itu. Nah, ini syarat yang kedua, antuqama fi khuttatil balad. Dilaksanakan sholat Jumat itu fi khuttatil balad, di dalam wilayah negeri atau di dalam wilayah perkotaan, ya. Wa antusallana walau bi fadha'in, walaupun pelaksanaan salat Jumat itu tidak di masjid tapi di fadha', di tanah kosong, di tanah lapang, di lapangan bahasa kita ini disebut dengan fadha', ya. Jadi ada fadha', ada ramdha, ya, ada faiha, ya. Ini yang secara zahir hampir sama artinya, tanah kosong. Tapi fadha', ya, ini ya apa namanya, ya, tanah kosong yang hampir nggak ada tumbuh-tumbuhan gitu ya, kalaupun ada jarang, ya. Kalau ramdha, ya, ini tanah kosong yang karena panasnya orang nggak kuat gitu dengan pasirnya, dengan bebatuannya, sehingga kan Ramadan itu diambil dari kata-kata itu ramdha. Karena sebagaimana batu ini membakar, Ramadan membakar dosa, ya, sehingga ketika Ramadan berakhir kita sudah bersih dari dosa. Itu perumpamaannya. Nah, ini walaupun salat itu dilaksanakan di fadha', di tanah lapang, karena masjidnya nggak cukup, ya, karena tidak memadai buat salat Jumat. Bi an kana bi mahallin la tuqsaru fihi as-salah wa illam yattasil bi abniyatil balad. Yang fadha' itu, fadha' kalau dalam bahasa Arab modern, ya, artinya luar angkasa, ya. Kan luar angkasa juga nggak ada tanaman, nggak ada apa, itu sama fadha' di sini. Jadi, ya, makanya satelit itu bahasa Arabnya fadha'iyat, ya, bahasa Arabnya fadha'iyat. Fadha'nya itu sendiri artinya luar angkasa. Jadi al-insan al-fadha'i maksudnya makhluk luar angkasa. Itu dari kata-kata fadha'. Nah, kemudian ada al-qamar as-sinai. Al-qamar as-sinai artinya satelit, ya. Secara bahasa tuh qamar artinya bulan, sinai artinya buatan, bulan buatan maksudnya, ya. Maksudnya itu kalau sudah disusun jadi satu kata artinya satelit. Jadi satelit bahasa Arabnya qamar sinai. Karena dia posisinya seperti bulan di atas gitu, ya. Tapi fungsinya untuk, ya, menerima dan mentransfer, ya, data, ya.
Nah, ini disebut dengan fadha. Jadi bahasa Arab modern untuk mengungkapkan sesuatu yang dahulu tidak ada menggunakan kata yang sudah ada tapi di otak-atik gitu ya, dimodifikasi. Tadi fadha artinya tanah kosong, fadha sekarang artinya luar angkasa. Luar angkasa. Ya, jadi tinggal kita lihat konteksnya. Ini konteksnya apa nih? Kalau lagi konteksnya bumi, konteksnya kawasan luas, ya itu maksudnya tanah lapang. Tapi kalau konteksnya lagi bicarain tentang astronom, tentang dunia di luar dunia yang ada pada kita, nah itu maksudnya planet, apa namanya tadi, luar angkasa, fadha. Nah, qala bi an kana bi mahallin, kalau seandainya tanah lapang itu ada di satu lokasi, la tuqsar fihi shalah, yang tidak sampai menyebabkan kita mengqasar salat. Jadi masih dalam kawasan kita nih, bahasa kita nih Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kan kita nggak qasar salat. Kalaupun misalkan nggak ada di lokasi kita nih salat Jumat, tapi masih ada di lokasi yang kita tidak atau belum boleh mengqasar salat, ya kita boleh datangin salat Jumat di situ. Ini Jakarta nggak bikin Jumatan, bikinnya di Depok misalkan. Nah di Depok belum bisa qasar, samperin, atau di Bogor. Nah ini dikatakan mahal la tuqsar fihi shalah, tempat atau lokasi yang belum boleh kita mengqasar salat. Wa illam yattasil bi abniyatil balad, walaupun tanah lapang itu tidak nyambung dengan bangunan kota. Jadi ada bangunan-bangunan kota itu terpusat pada satu lokasi, kemudian ada tanah kosong, baru kemudian di situ salat Jumat. Yang tanah yang digunakan ini nggak nempel sama bangunan kota, nggak apa-apa. Asal tadi jaraknya tidak sampai jarak qasar. Kalau jarak qasar ke Bandung misalkan, mau salat Jumat ke Bandung, ini sampai sana udah jam berapa? Nah, ini ala kulli hal banyak yang aplikasinya ya apa namanya sulit kita bayangkan di zaman sekarang. Ya, kok sholat Jumat sampai keluar kota gitu ya, yang nggak sampai jarak qasar. Ini zaman dulu dah nih, gambarannya zaman dulu gitu ya. Yang memang masyarakatnya masih sedikit ya. Atau kalau diaplikasikan di zaman sekarang ya di pedalaman, di pedesaan ya. Di pedesaan ada memang jumlah kaum muslimin yang nggak sampai 40 ya, minoritas gitu ya. Minoritas bukan karena mayoritasnya non muslim, nggak, minoritas karena memang penduduknya sedikit ya. Nah kebetulan sebagian besarnya muslim sekalipun tapi bilangannya belum banyak ya. Kadang-kadang juga bukan bilangannya doang belum banyak, masjidnya kagak ada. Masjidnya belum ada. Jadi kalau ngelaksanain Jumat ya di bedeng atau salat 5 waktu itu di gubuk-gubuk ya. Qala bi khilafi ghairil ma'dudi minha, beda dengan tanah kosong yang tidak masuk ke dalam batasan wilayah kota ya. Udah lewat gitu ya. Nah wa huwa ma yansa minhu safarul qasri, yaitu lokasi yang kita sudah boleh memulai untuk mengqasar salat ya. Seperti yang kita ceritain, udah di lokasi rest area ya. Udah di situ gitu, udah sampai di situ ya, kita udah boleh memulai untuk mengqasar salat. Nah kalau Jumatnya diadakan di lokasi yang seperti itu, lokasi yang sudah kita boleh memulai untuk memulai perjalanan qasar, nah ini dikatakan di sini itu beda lagi status hukumnya. Kalau tadi masih ada di lingkungan kota kita, itu boleh kita datangin. Bi khilafi ghairil ma'dudi minha, beda dengan yang tidak terhitung darinya, dari khutatul barat. Khutatul barat artinya udah betul-betul keluar dari perbatasan. Nah, wa huwa ma yansa minhu safarul qasri, yaitu lokasi yang di lokasi itu kita sudah boleh memulai untuk mengqasar salat. Karena niat safar, niat perjalanan, udah ngelewatin bangunan kota ya, ibarat di Jakarta udah di bandara ya, udah tinggal take off doang, di situ kita udah boleh qasar ya. Atau seumpama di stasiun ya, di mana kita tinggal naik kereta kemudian berangkat, boleh di situ kita qasar.
mulai untuk mengqasar. Wa sawa'un kana al-balad min khashabin aw qasabin, sama ada kalanya perkampungan itu terdiri dari bangunan kayu, aw qasabin atau bambu, ya, artinya sama aja lah, mau kampung mau modern, ya. Yang penting tadi di lokasi itu orang sudah mulai untuk dibolehkan mengqasar salat. Sawa'un uqimatil jumu'atu fil masajid aw ghairiha, sama ada kalanya Jumatnya dilakukan di masjid atau di luar masjid. Yang penting jaraknya sudah keluar batasan kota. Yang penting di lokasi itu sudah boleh kita mengqasar salat. Nah, ini beda dengan yang tadi masih di dalam kota. Syaratnya itu. Ini kalau sudah di luar kota, artinya tidak terpenuhi syarat yang disebut di atas, ya berarti status hukum salatnya udah beda. Nah, tadi ini belum ada khobarnya nih. Qala uqimatil jumu'atu, apakah Jumat itu dilakukan di dalam masjid atau ghairiha atau di luar masjid? Bi khilafis sahara fala tasihu fiha istiqlalan wa taba'an. Nah, kalau lokasi yang pertama tadi syaratnya masih ada di dalam lingkaran kota, masih ada di dalam perbatasan wilayah, itu syarat, jangan keluar. Kalaupun ada di tanah kosong, yang tanah kosong itu belum keluar dari batasan kota, yang tanah kosong itu belum boleh kita mengqasar salat, ya memang jaraknya belum sampai jarak qasar. Nah, itu boleh kita datangi untuk salat Jumat di situ. Tapi seandainya lokasinya sudah di luar batasan kota dan di lokasi itu kita sudah boleh memulai untuk mengqasar salat, ya, maka tidak sah salat Jumat di situ, ya. Harus ditarik ke dalam kota nih supaya nggak nyusahin orang. Masa mau salat Jumat di rest area kasar kan? Akses ke situnya susah. Ad-dinu yusrun, nih agama itu ngajarin kemudahan. Nah, adapun ya, seandainya di sini dikatakan kalau di lokasi sohra, kalau tadi fadha tanah kosong, kalau sohra padang pasir. Ya memang orang nggak ada yang tinggal di situ gitu. Ya. Kalau fadha itu karena memang belum ditinggali karena tanah kosong. Ya. Mungkin orang masih lebih nyaman tinggal di wilayah perkotaan. Jadi akses ke sana kemari gampang. Ya. Kemudian rame, ya. Prasarananya juga komplit. Mau belanja bisa mau. Ya. Kalau fadha tanah kosong, ya memang karena belum dibangun atau belum diimarahkan gitu. Beda dengan sohra, padang pasir, memang orang kagak ada yang tinggal di situ. Ya. Nah ini kalau dilaksanakannya di padang pasir, sedangkan kaum muslimin ada di kota, ya, otomatis langsung confirm salat Jumatnya nggak sah. Kalau tadi masih dihitung-hitung, ya, udah keluar jarak qasar apa belum, gitu kan? Udah ini itu syarat-syarat tadi itu. Ya. Adapun ini ya, lokasinya dimanapun. Asalkan kawasannya kawasan padang pasir, ya, sedangkan mayoritas penduduknya ada di tengah perkotaan, ya, maka salat Jumatnya tidak sah. Itu dikasarnya mau salat Jumat mau nyusahin orang gitu, ya. Di padang pasir lagi udah panas, ya. Kemudian jaraknya jauh. Kalau batal gimana itu batal? Mau kemana gitu? Tayamum, ya bisa sih tayamum. Tapi alhamdulillah nyusahin gitu, jaraknya nyusahin, cuacanya kondisi ekstrim panas, kemudian tadi menyulitkan untuk kita bersuci gitu ya. Nah, bi khilafi sahra fala tasihu fiha, maka tidak sah salat Jumat di padang pasir. Nah, istiqlalan secara sendiri, maksudnya ujuk-ujuk langsung salat di sono. Au taba'an, atau ya, karena insidental, ya, karena memang lagi jalan-jalan ke sono, mungkin satu kampung lagi wisata ke sono, ujuk-ujuk kemudian mereka sholat Jumat di sono, padahal kampungnya sendiri ditinggalin, dan udah tahu tuh hari Jumat. Misalnya ini mungkin pengen punya sensasi kita sekali-kali sholat Jumat di padang pasir gitu. Ini istiqlalan tidak sah, tabaan juga tidak sah. Istiqlalan artinya ujuk-ujuk ke sono memang niatnya mau sholat Jumat, nggak sah. Kebetulan ada di sono kemudian sholat Jumat juga nggak sah, ya. Karena tadi ini bukan
perkampungan, itu bukan tempat orang tinggal. Sawa'un hiya wa khutbatiha wa man yasma'uha. Sawa'un hiya wa khutbatuha wa man yasma'uha. Sama ada kalanya Jumatnya enggak sah salatnya, wa khutbatuha khutbahnya enggak sah, wa man yasma'u, dan orang yang mendengar khutbahnya juga enggak sah. Ya. Nah, jadi mutlak berarti mereka hanya boleh salat zuhur kalau sedang ada di lokasi itu. Dan tadi berdosa karena ninggalin Jumat, sedangkan dia mampu untuk melakukannya. Nah, ente tinggal di kota, sholat Jumatnya di kota, ngapa ada di padang pasir kasarnya? Ngapain di padang pasir? Beda kalau itu dalam konteks perjalanan. Ini kosono gitu, kayak menghindar. Wa minha masjidun infasala anil balad bihaitsu yaksurul musafir qabla mujawazatihi fala tasihul jumu'atu fihi. Seperti juga masjid yang terpisah dari batasan kota, seperti tadi masjidnya ada di jalan tol, udah terpisah dari kota, udah keluar dari kota. Kayak kita nih orang Jakarta, sedangkan bis itu masjid itu ada di Bekasi misalkan atau di Karawang, yang dia terpisah dari kota asal kita, dari negeri kita. Bihaitsu yaksurul musafir qabla mujawazatihi, di mana orang yang musafir itu sudah boleh mengqashar sebelum melewati masjid itu. Berarti kan jauh banget itu. Artinya dia sedang ngelewatin batasan kota. Nah, fala tasihul jumu'atu fihi, maka tidak sah Jumatnya di situ. Jadi kayak kita nih kasarnya orang Jakarta, sengaja musafir di hari Jumat, ketika sampai di rest area bikin Jumatan turu-turu, Jumatan turu-turu, tidak sah Jumat mereka. Ini bukan musafir untuk melewati, enggak, sengaja ke situ mau sholat Jumat doang, bukan karena pengen pergi ke tempat yang boleh mengqashar sholat. Kalau tempat yang boleh mengqashar sholat, ya nggak masalah. Kenapa? Karena memang Jumat tidak wajib bagi musafir. Ya, ini masalah karena ujuk-ujuk ke sono itu semata untuk sholat Jumat doang. Ya tadi tuh, sekali-kali kita sholat Jumat di rest area, jangan di kampung kita mulu. Sepakat itu, RT RW sepakat. Kemudian sewa bis, ujuk-ujuk sholat cuma buat sholat Jumat doang. La tasih, tidak sah Jumatnya. Li'annahum hina idzin musafirun. Kenapa? Karena status mereka di lokasi yang sudah boleh qashar, status mereka sudah musafir, karena jaraknya sudah boleh untuk mengqashar.